pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan sesuai dengan tema bulan November tahun 2020, mengenang kembali kebaikan Tuhan, maka pagi hari ini kita semuanya akan belajar firman Tuhan dengan judul mengejar kebaikan-kebaikan Tuhan melalui Mazmur 23. Baiklah, sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang memberi kami kesempatan untuk boleh belajar firman-Mu. Beri kami hikmat Tuhan, supaya apa yang kami pelajari, apa yang kami baca, boleh kami mengerti dan kami juga boleh diberi kekuatan untuk melakukan ketetapan-ketetapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi pagi hari ini kita akan mulai membaca firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama, yaitu Mazmur 23. Mazmur Daud. Judul perikop ini adalah Tuhan Gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang... Mari kita lanjutkan. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah ayat-ayat yang ditulis oleh Raja Daud di dalam Mazmur 23. Di dalam kitab suci bahasa Jawa, judul perikop ini tertulis Gusti Allah iku pangen kang utomo. Pangen berasal dari kata angen atau angon ditambah dengan awalan pe, artinya ialah seorang yang menggembalakan, memelihara, menjaga ternak, bertugas menjaga dan memelihara mereka sehingga tetap sehat, aman dan nyaman, bahkan beranak cucu. Dari judul perikop tersebut di atas, di ayat 1 tadi, Tuhan adalah gembalaku, itu Raja Daud dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang utama. Mari Bapak Ibu Saudara kita amati apa saja kebaikan Tuhan yang harus kita kejar pagi hari ini. Saya sengaja memakai kata kerja aktif mengejar, karena untuk mengejar kita perlu energi yang besar, bersungguh-sungguh dan fokus kepada tujuan. Ayat 1 mengatakan Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Apa itu gembala? Dan apakah itu domba? Gembala atau pangen adalah seseorang yang bertanggung jawab menjaga kehidupan dan keselamatan ternak-ternaknya. Sementara domba adalah jenis binatang yang hidup berkelompok, penurut, tapi agak bodoh. Kenapa begitu? Karena dia tidak bisa mencari makan sendiri. Harus diarahkan sama gembalanya. Dan kalau terpisah dari kelompoknya, dia sering nyasar, tidak bisa pulang. Suka terperosok dan menjadi mangsa binatang buas karena tidak bisa melawan. Itu dengan perkataan dia diletakkan di padang yang berumput hijau dan air yang tenang. Itu mengacu kepada makan dan minum yang merupakan satu kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Jadi kerinduan Tuhan atau kebaikan Tuhan yang harus kita kejar atau kita ingat adalah
kita itu uh, menikmatinya karena janji Tuhan itu bukan dibaringkan di gurun gersang atau di padang belantara, tapi kita diletakkan di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Jadi dengan pasti gembala itu menyediakan keperluan dan kebutuhan fisik dombanya. Ayat yang ketiga, gembala menyediakan kebutuhan rohani karena dia tidak membiarkan jiwa kita gersang dan kering. Ada air hidup yang dialirkan bagi kita. Di Yohanes 4 ayat 11 dan 14, di situ dijelaskan tentang wanita Samaria yang mencari air di tengah hari dan ketemu Tuhan Yesus, dan dia dijelaskan oleh Tuhan Yesus seperti apa air hidup yang diperlukan bagi semua umat manusia, yaitu air yang tidak akan membuat kita yang minum itu haus lagi. Ayat yang keempat, gembala menyertai dalam masa-masa sukar dan bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Demikian pernyataan dari Raja Daud. Gembala tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia siap dengan gada dan tongkatnya. Seorang gembala ketika angon domba-dombanya tidak pernah ketinggalan gada dan tongkat. Gada itu terbuat dari akar kayu tua yang keras, berukuran kurang lebih 40-50 cm. Bentuknya seperti pemukul bisbol, dipakai untuk melindungi domba. Bagaimana caranya? Dia suka melemparkan atau mengayun-ayunkan gada tadi kepada binatang buas yang mau mengganggu atau memangsa binatang-binatang peliharaannya, yaitu domba-domba tadi. Tongkat itu sepanjang tongkat kebanyakan yang kita suka lihat, tetapi di bagian atasnya ada lekukan, ada melengkung seperti ini, seperti gagang payung, dipakai untuk menolong domba yang terperosok terjebak dalam parit atau kubangan, menarik lehernya kembali ke sisi gembala. Bagian bawah dipakai untuk menepuk-nepuk si domba dengan lembut. Apa maksudnya? Agar jalannya itu tidak menyimpang. Tongkat adalah lambang kasih Tuhan dalam mendidik kita. Di Amsal 29 ayat 15, yang membuat kita lebih pandai dan juga lebih cerdas menyikapi kehidupan. Di ayat yang kelima, sebentar saya bacakan kembali supaya Bapak Ibu Saudara juga akan mengingatnya. Ayat kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di sini ayat kelima itu menggambarkan bahwa Tuhan dalam hal ini serupa dengan gembala, memberikan kesejahteraan yang melimpah. Secara hurufiah kita tidak akan kelaparan. Bahkan kita diberkati dengan minyak urapan tadi. Dalam arti sesungguhnya minyak urapan itu biasanya dipakai gembala kalau domba-domba tadi selesai dipotong bulunya. Jadi setelah dipotong bulunya, dia diolesi dengan minyak tadi supaya goresan-goresan yang di kulit bahkan akan sembuh juga dari gangguan kutu, tungai, dan penyakit tungau atau penyakit kulit lainnya. Jadi si domba akan tetap sehat. Nah, sampailah kita di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gembala dalam hal ini pengakuan Raja Daud bahwa Tuhan adalah gembalanya dia, gembalanya Raja Daud. Memberi segala sesuatu yang baik bagi masa depan kita, kebajikan dan kemurahan.
belaka mengikuti aku seumur hidupku. Ini adalah inti dari Mazmur 23. Kita diberikan janji yang luar biasa, yaitu kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Kalau orang-orang di luar kekristenan, mereka mengejar kebaikan, mengejar kemurahan, mengejar berkat Tuhan, mengejar segala sesuatu yang Tuhan mau beri. Tapi di sini justru terbalik. Kebajikan dan kemurahan itulah yang mengikuti kita, yang bersikap ataupun berlaku sebagai domba di hadapan gembalanya. Di New International Version itu disebutnya seperti ini: surely goodness and love will follow me all the days of my life. Jadi tadi dibilang kebajikan dan kemurahan, bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya disebutnya lebih luas lagi, yaitu goodness and love. Kebaikan dan cinta itu mengikuti terus. Kemudian di bahasa Jawa, kita senang membandingkannya, amargi namung kabegjan lan kadarman tok ingkang badhe ngirit lampah kawula salaminipun gesang. Kadarman itu pemberian yang diberikan pada orang yang sebenarnya nggak layak menerima. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita boleh belajar dari Mazmur 23 ini. Semua kebaikan, semua keberuntungan, semua hal-hal yang baik, semua cinta dan juga semua kebaikan itu akan diberikan kepada orang-orang yang bersikap atau berlaku sebagai domba di hadapan gembalanya. Jadi ada satu hal yang harus kita pelajari, ada hal yang harus diterapkan dalam kehidupan kita, yaitu seperti ini. Sungguh banyak sekali kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan dan alami. Bagaimana Dia memelihara, menjaga, memberikan kasih-Nya dengan limpah. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Seberapapun itu tidak akan pernah menjadi milik kita atau kita nikmati kalau firman Tuhan hanya dibaca atau dilihatin aja. Rasul Paulus mengatakan, dan berlari-lari kepada tujuan, itu di Filipi 3 ayat 14. Nabi Yesaya juga berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, di Yesaya 55 ayat 6. Ada kata kerja aktif yang harus kita lakukan. Kalau kita mau kepingin mendapatkan kebaikan Tuhan tadi, kita harus mengejar, harus berlari, harus mencari. Alangkah indahnya kalau kita mau bermazmur seperti Raja Daud di sepanjang hidup kita. Marilah kita bernyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selamat menjadi domba-dombanya, selamat menjadi penurut-penurut Tuhan, selamat melakukan ketetapan-ketetapannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.